Peristiwa Muharram. Raja Fir'aun tenggelam di lautan. Mulutnya disumpal oleh malaikat Jibril dengan lumpur. Dikisahkan oleh Miftah Haji Yusuf Pati. Pada tanggal 10 Muharram adalah kiamat bagi Fir'aun. Dia ditakdirkan mati tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah. Pada detik-detik kematiannya, Fir'aun menyadari kebesaran Nabi Musa dan hendak bertaubat. Malaikat Jibril menghalanginya dengan menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur laut. Jibril sangat membenci Raja Fir'aun karena kesombongannya. Kisah tentang kebencian Jibril kepada Fir'aun tersebut diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi dalam kitab tafsir, bab dari surat Yunus 4:287. Hadis ini di Sahih Sunan Tirmizi. Diriwayatkan Jibril telah memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada saat Fir'aun tenggelam dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel." Lalu Jibril menyumbat mulutnya dengan lumpur laut sehingga dia tidak bisa berucap kalimat tauhid. "Wahai Muhammad, seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut, lalu aku suapkan di mulutnya karena aku takut rahmat mendapatinya," ujar Jibril kepada Rasulullah. Jibril khawatir dia meraih rahmat Allah dan tobatnya diterima. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Quran Surat Yunus ayat 90. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikhor dalam bukunya berjudul Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menuturkan, apa yang dilakukan oleh Jibril tidak lain karena kebenciannya yang sangat besar terhadap Fir'aun. Itu sebabnya Fir'aun tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan. Akhir perjalanan. Sejumlah ulama tafsir mengatakan, ketika Fir'aun dan bala tentaranya mencari jejak Bani Israel, jumlah mereka saat itu sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa jumlah kuda mereka saja sekitar 100.000 dan jumlah pasukan Fir'aun secara keseluruhan tidak kurang dari 1.600.000 orang dengan persenjataan lengkap. Sedangkan jumlah Bani Israel yang bersama Nabi Musa hanya berjumlah 600.000 orang dengan perlengkapan seadanya. Nasib Bani Israel kian di ujung tanduk manakala mereka sampai di tepi Laut Merah. Sedangkan di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya yang siap menggempur. Nabi Musa yang pada saat itu berada di barisan belakang kelompok lantas maju ke depan. Tepat di tepi pantai, beliau berkata, "Disinilah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bani Israel hanya bisa diam mematung seraya melihat lautan dan ombaknya yang melambai-lambai. Sebagian dari mereka khawatir bahwa ini adalah akhir perjalanan mereka, bahwa Fir'aun beserta tentaranya akan segera menyusul dan membinasakan mereka. Kondisi mencekam tersebut untungnya dapat diatasi dengan arahan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Fir'aun beserta bala tentaranya mulai mendekat dengan segala macam senjata dan suasana semakin genting, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Musa sebagaimana tercatat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lautan pun terbelah layaknya 2 buah ngarai yang tengahnya ada jalan tak berujung." Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk melaluinya sesegera mungkin.
Mereka senang sekaligus takjub dengan pemandangan luar biasa yang mereka lihat, dan itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga membuat keimanan dan kepercayaan mereka semakin mantap. Setelah seluruh rombongan Bani Israel sampai di seberang, Nabi Musa awalnya ingin memukulkan tongkatnya lagi agar lautan kembali seperti sedia kala, sehingga Fir'aun beserta bala tentaranya terhenti dan tidak bisa mengejar mereka. Namun hal ini dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, dan biarkan laut itu tetap terbelah, yakni biarkan apa adanya. Ketika sampai di tepi pantai, awalnya Fir'aun sedikit ragu dan takut karena melihat fenomena yang begitu menakjubkan, yaitu terbelahnya laut. Namun setelah beberapa saat, sikap sombongnya kembali muncul. Dia berkata, "Lihatlah oleh kalian semua bagaimana lautan itu terbelah, supaya aku dapat menyusul para budakku yang melarikan diri dan membangkang dari negeriku." Fir'aun dan bala tentaranya kemudian melintasi lautan. Tatkala mereka berada di tengah-tengah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan beliau melakukannya. Maka tenggelamlah Fir'aun yang sombong itu beserta bala tentaranya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat dari peristiwa tersebut. Bukan sembarang raja. Fir'aun memang bukan sembarang raja. Dia tercatat sukses memimpin Mesir. Pembangunan infrastruktur maju pesat. Selama dinasti Fir'aun, Mesir mengalami puncak kejayaannya. Fir'aun adalah gelar Raja Mesir. Kerajaan Mesir diperintah selama sekitar 3.000 tahun oleh puluhan dinasti. Satu dinasti terdiri dari sejumlah Fir'aun. Fir'aun yang oleh kegagahannya dan keberhasilannya dalam menjayakan negeri Mesir semasa Nabi Musa dilahirkan telah berani menganggap dirinya paling berkuasa. Rakyat yang pada mulanya terbius oleh kekaguman akan pemimpin hebat ini menerima saja segala tuntutan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun menobatkan dirinya menjadi Tuhan atau Maharaja, pembuat dan penentu hukum. Maka semua keinginan dan titahnya menjadi undang-undang kerajaan Mesir ketika itu. Rakyat akhirnya ditindas oleh Fir'aun yang sudah mulai menganggap dirinya tidak pernah bersalah. Ketika Musa sesudah menerima wahyu menyatakan kepada Fir'aun bahwa Tuhan satu-satunya yang benar dan paling berkuasa ialah Allah pencipta seluruh alam, maka Fir'aun dengan bangganya menjawab, "Aku tidak menyangka bahwa kalian masih punya Tuhan selain diriku." Quran Surat 28 ayat 38. Kini telah ditemukan mumi Fir'aun dalam kondisi mulutnya menganga. Tentang Fir'aun yang mana ditemukan itu, Ali Akbar dalam buku berjudul Arkeologi Al-Quran tahun 2020 menguraikan, para peneliti sejauh ini telah mengerucutkan kesimpulan pada dua nama, yakni Fir'aun Ramses II dan anaknya Fir'aun Merneptah. Menurutnya, yang pertama memerintah hingga tahun 1212 sebelum Masehi, mumi atau jasadnya telah diteliti banyak ahli, termasuk Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah asal Prancis pada tahun 1975 hingga 1976. Fir'aun manapun yang dimaksud menurut Ali, pada intinya Nabi Musa alaihissalam diperkirakan hidup sekitar tahun 1212 sebelum Masehi. Dia sendiri berkeyakinan Fir'aun yang memelihara dan membesarkan Nabi Musa di istananya ialah Ramses II. Muhammad Imaduddin Abdul Rahim tahun 1931 hingga 2008 dalam buku Kuliah Tauhid yang diterbitkan oleh Pustaka Perpustakaan Salman ITB tahun 1980 memaparkan, pada hakikatnya Fir'aun bukan tidak percaya akan adanya Allah Maha Pencipta langit dan bumi. Dia hanya terjangkit penyakit yang sengaja ditularkan oleh iblis, yaitu sombong atau bangga akan keturunannya.
Fir'aun sebenarnya percaya akan adanya Allah Maha Pencipta, tapi di samping itu dia ingin mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya pembuat dan penentu undang-undang ilah bagi negeri dan rakyat Mesir. Oleh karena itu, konsep tauhid yang ditawarkan Musa demi menegakkan kembali hak asasi manusia bagi kaum Yahudi ini telah dicemoohkan Fir'aun dan ditolaknya mentah-mentah.